Beberapa saat setelah Muhammad Subki Azal Sani digelandang ke Polda Jawa Timur, Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Majmal Bakhrai Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Kementerian Agama menilai pencabutan izin dilandasi adanya tudingan perlindungan terhadap pelaku pelanggar hukum. Di sisi lain, pengurus besar Nahdlatul Ulama meminta Kementerian Agama untuk meninjau ulang keputusan tersebut. PBNU menilai 9 kiai Majelis Masyayikh perlu dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan izin ponpes tersebut. PBNU juga berpendapat Kementerian Agama perlu mempertimbangkan nasib ribuan santri yang tidak mengerti bahkan tidak tersangkut dalam kasus ini. Sebelumnya, Muhammad Subki Azal Sani alias Beki, putra sang kiai pengasuh Ponpes Sidikiyah, telah menyerahkan diri kepada polisi pada Kamis malam. Usai ditangkap, Beki dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rutan Medaeng, Surabaya. Sementara 320 santri yang sempat menghalang-halangi petugas saat hendak masuk pesantren pada Kamis pagi masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jombang. Proses penangkapan Beki menyedot perhatian khalayak setelah negosiasi kepolisian dengan pihak Ponpes berjalan lebih dari 10 jam. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, langsung saja kalau begitu kita akan sapa beberapa narasumber kami. Sudah tersambung bersama kami ada Gus Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU. Wassalamualaikum, selamat pagi Gus Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah terhubung bersama kami ada Pak Waryono, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Waryono. Pak Waryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus Fahrur. Mas Fadil. Waalaikumsalam Pak Waryono. Ya, langsung saja Pak Waryono, mungkin kita juga sudah melihat beberapa hari ini bagaimanakah kasus ini kemudian bergulir. Nah, dari Kemenak sendiri, kebijakan apa yang kemudian diterapkan untuk menyikapi hal ini Pak? Mungkin dari segi izin bisa dijelaskan juga Pak Waryono. Ya, terima kasih. Mohon izin Gus Fahrur. Jadi sikap Kementerian Agama itu seperti yang kami sampaikan dalam rilis. Dan itu cukup jelas positioning kami terkait dengan pesantren tersebut. Dan juga sangat jelas di situ bahwa kami sangat mendukung upaya-upaya hukum terkait dengan pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual. Mungkin itu Mbak, jadi cukup jelas lah positioning Kementerian Agama. Oke, kalau misalnya kemudian melihat Pak judul kita pada pagi hari ini juga kemudian pertanyaan kita ingin tabayun dari publik juga ya, kita tentu ingin bertabayun, tapi menyikapi juga banyak pertanyaan dari publik dan juga judul kita pada pagi hari ini izin Sidikiyah dicabut, bagaimana dengan nasib santri, bagaimanakah jawaban dari Kemenak Pak, mohon izin. Iya, seperti juga dalam rilis kami tentu juga mungkin yang sebelum jawab itu Mbak ya. Jadi pesantren itu terutama pasca lahirnya Undang-Undang Pesantren, kami menurunkan dalam bentuk PMA dan juga Kepdirjen. Ketika pesantren mengajukan izin operasional, itu arkanul ma'had harus dipenuhi secara komprehensif. Seperti rukun haji. Ketika satu batal, maka haji dengan sendirinya batal. Menggugurkan. Nah, maka ini juga kami kalau boleh itu menganalogkan ya. Ketika pesantren tidak menjalankan bab 2 dalam undang-undang pesantren, di situ ada unsur kemaslahatan, maka kami berkesimpulan gitu ya bahwa ini proses-proses yang ada itu cukup mengganggu para santri. Kemudian kami memutuskan apa yang kemarin kami rilis. Nah, kemudian yang kedua, kami juga tentu bertanggung jawab ya tentang implikasi dari keputusan ini. Seperti juga sebelumnya, maka kami berkoordinasi bagaimana santri-santri ini tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memberikan salah satunya adalah pemahaman kepada orang tua santri, apakah santri masih memungkinkan untuk bisa belajar baik pesantren tersebut atau dialihkan.
Karena memilih pondok itu adalah pilihan orang tua, bukan pilihan Kementerian Agama. Dan tentu orang tua juga akan mempertimbangkan anak saya ini akan bisa tumbuh kembang dengan baik secara psikologi, secara mental, secara biologis itu di mana. Dan orang tua mesti punya argumen gitu ya. Jadi kami berkoordinasi Mbak dengan kabin, kasih gitu ya untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak. Jadi seperti itu, kami terus berkoordinasi nih karena implikasinya tentu cukup panjang gitu ya. Dan kami juga mendengar, menyimak apa respon dari stakeholder, termasuk nanti mungkin Gus Fahrur, mohon izin Gus. Jadi monggo kami sangat terbuka gitu ya, dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Iya. Iya Pak Waryono. Sebelum mungkin komentari ya begitu ya dengan Gus Ahmad Fahrur. Sedikit saja mungkin saya menambahkan lagi ke Pak Waryono ya Pak Waryono. Jadi memang kita harus balance melihatnya ya Pak Waryono. Dalam artian memang tidak bisa dipungkiri ada yang mungkin berkomentar kontra dengan kebijakan yang diambil oleh Kemenak ini. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang membutuhkan juga tindakan tegas begitu, mengingat sudah cukup mengkhawatirkan sepertinya ya lembaga-lembaga pendidikan yang memang berlatar belakangkan agama Islam ini menjadi momok gitu karena ada kasus-kasus serupa yang terjadi. Komentar Pak Waryono mungkin sedikit saja. Iya, tentu sebuah keputusan, sebuah kebijakan itu dalam pandangan kami dan juga mungkin ini sudah menjadi lumrah ya. Tidak mungkin menyenangkan atau disetujui semua orang. Tapi kami juga harus memiliki ketegasan, sikap gitu ya. Dan sikap ini menurut saya juga dilandasi dengan pikiran-pikiran, landasan-landasan kenapa kami mengeluarkan kebijakan seperti itu. Jadi kami menganggap wajar ada setuju, ada tidak gitu kan. Tapi kami tentu based on regulation ya. Seperti tadi saya sampaikan. Dan kami tentu juga seperti yang disampaikan akan dengan serius ya memperhatikan implikasinya gitu. Terima kasih. Oke. Ya tentu juga melihat implikasi. Tapi kalau tadi kita sudah dengarkan panjang lebar penjelasan dari Pak Waryono, ya Gus Fahrur, mungkin apa yang bisa disampaikan, Gus? Terima kasih Pak Waryono yang kita hormati, Bapak Direktur Pendidikan Pesantren. Ya kita menghormati keputusan dari Kemenak ya bahwa dia sebagai pemegang regulasinya. Pada prinsipnya kita akan mengikuti apa yang dilakukan beliau sepanjang itu sesuai dengan aturan dan undang-undang. Namun kita berharap bahwa keputusan itu bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Karena mengingat membangun sebuah pesantren itu sangat tidak mudah ya. Berbeda membangun sekolah dengan membangun pesantren. Kalau sekolah itu asal ada gedungnya, fasilitasnya bagus, itu saya kira akan banyak peminat. Tetapi pesantren itu tidak semudah itu. Banyak orang bisa membangun gedungnya, tapi tidak bisa membangun sebuah pesantren. Sehingga istilahnya Kiai dulu itu ada sangkarnya, nggak ada burungnya. Jadi untuk mendatangkan santri ke sebuah pesantren itu melalui sebuah proses yang sangat panjang, di mana diperlukan membangun kepercayaan masyarakat yang luar biasa. Sehingga mereka mau datang ke satu tempat yang sedemikian sederhana, mereka tidur tanpa alas tidur, tanpa kasur, dengan suasana yang sangat-sangat sederhana itu karena ada kecintaan. Jadi maka saya pikir ini perlu ditimbang bobot kesalahannya. Kalau pelaku tersangka itu jelas ya dia harus bertanggung jawab secara hukum. Kita sepenuhnya mendukung penegakan hukum kepada pelaku kriminal atau tersangka untuk diproses. Akan tetapi jangan sampai ibaratnya menangkap tikus membakar lumbung ya. Jadi ini tikusnya harus ditangkap, tapi lumbungnya jangan dibakar. Karena pesantren ini bukan milik kiai ya. Pesantren itu milik masyarakat. Pesantren itu dibangun dengan dana partisipasi masyarakat
Ya, Anda bayangkan 5 hektar sebuah pesantren yang dibangun susah payah orang, ketika harus ditutup, terus bagaimana kekecewaan masyarakat yang telah ikut membangun pesantren itu, yang mendukung sekian lama dalam kebaikan. Dan selama ini saya tidak mendengar pesantren itu melakukan sesuatu yang membahayakan NKRI misalnya, terlibat terorisme atau radikalisme juga tidak. Memang dia bukan pesantren NU ya. Saya katakan dia bukan pesantren NU, bukan anggota Robiqoh Mahat Islamiyah, RMI NU, dan bukan tarekat yang muktabar di NU. Artinya dia tidak ada singgungan dengan kita sebetulnya. Tetapi kita melihatnya sebagai sebuah pesantren yang menjadi tempat belajar alternatif masyarakat, yang dia telah membantu negara ini untuk mencerdaskan bangsa, bahkan dengan biaya sangat murah dan seringkali gratis ya. Pesantren itu banyak sekali yang menggratiskan. Jadi mereka sangat-sangat tidak berperhitungan tentang materi. Makanya kalau harus ditutup itu ya kita serahkan, tapi kami mohon itu dipertimbangkan bagaimana implikasinya dan dampaknya. Ya. Baik Gus. Itulah indahnya berkomunikasi, berkoordinasi pagi ini gitu ya mungkin ya. Dan mudah-mudahan nanti kita juga kasih kesempatan juga ya Pak Waryono untuk menjawab nih ya yang tadi disampaikan oleh Gus Fahrur, Ketua PBNU begitu ya di Malang, Jawa Timur. Usai jeda, kita nanti akan lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali.